Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi UTBK dengan sub mata pelajaran penalaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas sekitar 2 teks dengan total soal kurang lebih ada 8 soal. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi teks yang pertama ini kita diberi masalah mengenai toilet dengan bentuk prisma trapesium. Ini untuk ukuran sudah saya tuliskan kembali. Terus di sini keterangannya toilet ini memiliki 2 tombol. Jika tombol pertama ditekan, maka seluruh air di dalam tangki akan keluar. Jika tombol kedua yang ditekan, maka air akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke titik Q. Oke, di soal pertama yang ditanyain adalah jika tombol kedua ditekan dan membuat permukaan air turun menjadi X cm, maka volume air yang digunakan dari tombol kedua itu berapa liter. Jadi intinya yang diminta itu adalah rumus dari volume ketika tombol kedua itu ditekan. Nah, di sini dibilang kalau airnya itu turun menjadi X cm. Jadi sebenarnya nggak benar-benar di tengah dari si PR. Jadi kita anggap sebagai X dulu aja di situ. Ini udah saya gambarin juga trapesiumnya buat memudahkan. Jadi ada AB, ST, sama EF. Berarti kita nanti buat cari luas trapesiumnya kita pakai sisi sejajar dari AB sama ST. Nah, AB-nya itu 10, ST-nya itu berarti 10 ditambah sama 2A. Di sini kita pakai kesebangunan juga. Jadi yang kecil sama yang kecil kita bandingin sama yang besar sama yang besar. Jadi A per 5 itu sama dengan X per 20. Kita dapat A-nya X per 20 dikali sama 5. Kita substitusi tuh tadi ke ST. 10 ditambah 2A. A-nya udah dapat, jadi ST-nya kita dapat 10 ditambah X per 20 dikali sama 10. Oke, yang diminta tadi kan volume prisma trapesium yang tombol kedua, yang kecil. Jadi di sini kita pakai luas trapesium dikali sama tinggi prismanya. Kita dapat setengah dikali sama AB tadi 10, ditambah sama ST 10 ditambah X per 20 dikali 10 dikali sama tinggi trapesiumnya X dikali sama tinggi prismanya 40. Kita dapat soal pertama yang opsinya itu opsi A. Di soal kedua ini lanjutan dari soal yang pertama. Di sini dibilang jika Q adalah titik tengah dari PR, maka volume yang digunakan ketika tombol kedua ditekan adalah berapa liter. Tadi di soal pertama kan kita nggak tahu tuh, itu X-nya itu berapa. Nah, di soal kedua ini kita udah tahu kalau Q-nya itu benar-benar di tengah PR. Tadi tinggi PR itu 20, berarti PQ sama dengan QR itu sama-sama 10 cm. Dan tinggal masukin aja tuh substitusi. Berarti X-nya di rumus volume tadi kita ganti sama 10 semua. Jadi nanti kita dapat hasilnya itu 5000 cm3 atau sama dengan 5 liter gitu. Oke, soal ketiga, di sini dibilang kalau jika Q adalah titik tengah dari PR dan perbandingan pemakaian tombol pertama dan tombol kedua itu 1:3, maka volume pemakaian air yang mungkin adalah berapa liter. Kita tadi udah dapet tuh yang tombol kedua atau volume yang kecil, itu kan 5 liter. Sekarang kita cari volume tombol pertama atau volume yang besar. Cara juga masih sama, kita pakai rumus volume prisma trapesium. Kita dapat volume besarnya itu 12.000 cm3 atau sama dengan 12 liter. Kita lanjut ke perbandingannya tombol pertama sama tombol kedua 1:3. Nah, jadi setiap 1 kali pemakaian tombol pertama itu sama dengan 3 kali pemakaian tombol kedua. Jadi kita kali tuh 1 dikali sama liternya. Jadi yang tombol pertama 1 dikali 12, jadi 12X. Yang tombol kedua 3 dikali 5 liter, jadi 15X. Karena di sini yang diminta volume, jadi kayak total gitu. Tombol pertama sama tombol kedua kita jumlah tuh 12X dijumlah sama 15X, hasilnya 27X. Nah, berikutnya, biar kita nggak usah capek-capek mikir, kita tinggal cek opsi aja. Kita coba opsi A, 190 dibagi sama 27. Itu kan nggak menghasilkan angka yang bulat gitu, berarti salah. Kita coba juga ke opsi B, opsi C, dan opsi D, ternyata juga masih nggak menghasilkan angka yang bulat. Tinggal opsi terakhir, opsi E, 297 kita bagi sama 27. Itu akan menghasilkan 11 berupa angka bulat. Berarti jawabannya benar. Oke, di soal keempat ini kita diminta dalam 20 kali pemakaian toilet, volume pemakaian air yang mungkin adalah berapa liter.
Cuma kita nggak dikasih tahu perbandingannya kayak soal yang ketiga tadi. Jadi di sini kita bisa pakai metode seperti sistem persamaan linear dua variabel gitu. Nah, di sini X itu sebagai tombol yang pertama dan Y sebagai tombol yang kedua. Kita coba dari persamaan yang pemakaian dulu. Berarti X plus Y sama dengan 20 kali pemakaian toilet, sama yang kedua itu besaran liternya. Jadi 12X untuk tombol pertama sama 5Y untuk tombol kedua. Karena tadi kan tombol pertama 12 liter, tombol kedua 5 liter. Nah, Y sama dengan 20 min X, itu kita substitusi ke persamaan yang kedua. Nanti kita menghasilkan hasil 12X ditambah 5 dikali 20 min X, itu akan menghasilkan 100 ditambah 7X. Nah, caranya juga masih sama, kita cek opsi juga kayak soal ketiga tadi. Dimulai dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan yang menghasilkan jawaban yang ada di opsi gitu. Kita coba dulu dari X sama dengan 1, itu hasilnya 107, di opsi nggak ada. X sama dengan 2 itu 114, di opsi juga nggak ada. Tinggal X sama dengan 3, 121, itu di opsi ada. Seandainya nanti waktu kalian ngerjain nggak menghasilkan gitu, sampai X sama dengan 3, kita coba terus sampai X sama dengan 4, X sama dengan 5, sampai kita menemukan hasil yang ada di opsi jawaban. Begitu. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua. Ini mungkin teks ini lebih relate sama kehidupan kita. Jadi di sini dikasih masalah seseorang pengen beli handphone. Harga handphonenya itu 10 juta. Tokonya juga ngasih diskon itu sebesar 20%. Terus HP-nya ini juga bisa diangsur dengan bunganya itu sebesar 6% per tahun. Dan kalau mau diangsur harus ngasih DP minimal sebesar 10%. Tokonya juga ngejual aksesoris berupa anti gores dengan harga 150.000 sama case HP-nya itu seharga 90.000. Nah, di soal kelima ini Pak Budi pengen nih beli handphone ini dengan mengangsur. Dia juga membeli aksesorisnya, anti gores, casing, sama ada kartu SIM gitu. Pak Budi ini bawa uang 1.500.000. Nah, yang diminta itu dia tuh bisa beli kartu SIM itu dengan harga maksimal berapa. Oke, jadi yang diminta tuh sisanya gitu, sisa dari uang Pak Budi. Oke, kita pertama DP-nya dulu. Berarti tadi 10% dari harga resmi, 10 juta, 10%-nya 1 juta. Nah, Pak Budi ini punya uang 1.500.000. Berarti 1.500.000 dikurang sama DP-nya 1 juta, dikurang lagi sama harga anti goresnya 150.000, sama casing HP-nya 90.000. Itu sisanya ada 260.000. Berarti Pak Budi ini bisa ngebeli kartu SIM dengan harga maksimal itu sebesar 260.000. Oke, lanjut ke soal ke-6, masih sama, masih Pak Budi juga. Di sini Pak Budi pengen beli HP-nya dengan uang buka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya itu berapa ribu rupiah. Oke, kita cari dulu harga handphone setelah diskon. Tadi tokonya ngasih diskon sebesar 20%, artinya diskonnya itu 2 juta, jadi harga HP-nya 8 juta. Kita kurang sama DP minimal 1 juta dari soal sebelumnya, jadi sisa utangnya itu yang harus Pak Budi bayar itu 7 juta. Tapi di sini dibilang kalau kita kredit gitu, kita ngangsur, itu dapat bunga 6% per tahun. Artinya kita harus cari dulu nih besaran bunga yang harus dibayar itu berapa. Nah, caranya itu persen bunga, jadi 6/100 dikali sama jumlah bulan mengangsur, tadi 20 bulan, per 12 bulan, dikali sama sisa yang harus dibayarin, 7 juta. Kita dapat tuh bunganya 700.000. Kita jumlah sama yang tadi 7 jutanya, berarti yang harus dibayarin Pak Budi itu sebenarnya 7.700.000. Itu totalnya. Tadi Pak Budi pengen ngangsur sebanyak 20 bulan, berarti tinggal kita bagi aja 7.700.000 dibagi sama 20. Jadi Pak Budi setiap bulannya harus bayar 385.000. Oke, ini permasalahannya juga masih sama. Di soal ke-7 Bu Atik pengen juga nih beli handphonenya. Dan dia bayar uang muka minimal, terus dia mengangsur setiap bulannya itu 400.000. Nah, Bu Atik ini tuh perlu berapa bulan gitu buat ngelunasin handphonenya. Oke, tadi kan kita udah dapat di soal sebelumnya. Kalau yang harus kita bayar itu sebenarnya 7.700.000 totalnya tuh. Tinggal kita bagi aja. Di sini Bu Atik kan bayar 400.000 setiap bulan. Berarti 7.700.000 kita bagi sama 400.000. Itu hasilnya sekitar 19,25 bulan. Tapi kan nggak ada nih. Misalkan kita ngangsur 19,25 bulan. Pasti kan bakal dibuletin ke 1 bulan di atasnya. Berarti kita sebenarnya tuh harus bayar sebanyak 20 kali.
Jadi buat tik ini harus bayar selama 20 bulan gitu. Oke, ke soal terakhir. Jadi di sini dibilang kalau tokonya itu bikin program, orang ini boleh beli handphonenya, sama-sama boleh ngangsur juga, cuma tanpa uang muka. Tapi persyaratannya adalah di bulan pertama ini dia tuh harus bayar 1.400.000. Terus bulan berikutnya 1.300.000. Bulan berikutnya 1.200.000 sampai sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini trennya kan tetap tuh. Setiap tambah bulan angsurannya berkurang 100.000. Berarti kita bisa pakai baris aritmatika. Kita cari dulu UN-nya atau suku ke N-nya. Dengan cara A suku pertama ditambah N min 1 dikali bedanya. Kita masukin tuh. Tadi suku pertamanya 1.400.000 ditambah sama N yang mau kita cari dikurang 1 dikali sama bedanya. Bedanya karena setiap bulannya berkurang 100 berarti min 100. Kita dapat N-nya itu 15. Nah, berikutnya yang ditanya tuh harga ponsel X ini dengan cara bayar kayak tadi tuh lebih mahal apa lebih murah? Kita pakai deret aritmatika. Jadi rumusnya itu N per 2 dikali sama A suku pertama ditambah sama UN suku terakhir. Kita masukin tuh N-nya 15 per 2 dikali sama suku pertama tadi 1.400.000 tambah suku terakhir 0. Kita dapat 10.500.000. Nah, kita lihat ke soalnya tadi. Harga handphonenya itu harga resminya kan 10 juta. Kalau pakai cara yang ditawarin tokonya ini, pakai program ini, itu harus bayar 10.500.000. Berarti programnya ini lebih mahal 500.000 dibandingkan harga resmi ponselnya. Jadi opsinya yang opsi E. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat berguna dan dapat dimengerti. Jika ada kekeliruan dalam perhitungan juga silakan untuk dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada yang ditanyain juga dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih teman-teman.